Om Swastiastu, saya Putu Gede Pradipta Mahardika Wijaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedokteran perioperatif. Di mana kedokteran perioperatif adalah spesialisasi multidisipliner yang terdiri dari praktisi klinis yang dapat mengenali dan memenuhi keperluan medis kompleks dari pasien yang terpapar risiko dari tindakan pembedahan. Hal ini dapat dicapai melalui intervensi sebelum praoperatif, selama atau during perioperatif, dan sesudah atau pasca operatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang praoperatif, di mana meliputi evaluasi dan persiapan pra-anestesi. Periode praoperatif bagi dua, yaitu ada evaluasi praoperatif dan persiapan praoperatif. Di mana evaluasi praoperatif ini meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kesimpulan, dan KIE. Untuk persiapan praoperatif ada persiapan di bangsal, ruang persiapan, dan kamar operasi. Evaluasi praoperatif ini wajib dilakukan menggunakan checklist, di mana kenapa menggunakan checklist ini untuk mempermudah agar seragam dan terstruktur. Evaluasi praoperatif ini dimulai dari poli, maksa atau bangsal atau IGD, lalu ke kamar operasi, lalu sesaat sebelum dibius. Ini adalah contoh dari checklist praoperasi, di mana berisi identitas, lalu anamnesis, pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kesimpulan atau asa berapa pasiennya, rencana anestesi, dan inform consent ke pasiennya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui status fisik atau kebugaran dari pasien. Lalu untuk mengetahui diagnosis dan rencana pembedahan, merencanakan pemberian anestesia dan analgesia, memperakirakan penyulit anestesia atau bedah, dan merancang persiapan untuk mengantisipasi penyulit yang mungkin terjadi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memperkenalkan diri, lalu mempelajari catatan medik dari pasien, melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, mengusulkan pemeriksaan penunjang, dan melakukan konsultasi kepada SPV terkait. Di mana anamnesis yang pertama ini kita menggunakan asas dari empatik dan profesional. Melakukan kunjungan praoperasi untuk mengurangi kecemasan dari pasien dibandingkan dengan pre-medikasi. Lalu kita tanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pengobatan dan alergi, riwayat operasi dan pembiusan, dan riwayat sosial. Dari pemeriksaan fisik, ini berguna untuk menunjang dari anamnesis. Terdapat status present, berisikan berat dan tinggi badan, di mana itu berisi indeks mata tubuh, tanda vital termasuk skala nyeri. Lalu ada sistem organ, meliputi B6, brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone and skin. Lalu ada inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Untuk pemeriksaan khusus kita lakukan sesuai prosedur, misalnya ETT dan fungsi lumbar. Untuk sistem organ kita cek brain, yaitu kesadarannya, Glasgow-Coma-Skillnya, refleks pupil dan refleks pupil. Untuk breathing kita inspeksi mulut, hidung dan leher, frekuensi dan pola napas, serta ada atau tidak adanya suara nafas tambahan. Nah, itu kita cek blood, tekanan darahnya,
laju nadi, dan suara jantung. Untuk bowel, kita lihat apakah ada insistensi, stoma, bising usus, atau adakah ada asites. Untuk bladder, kita lihat warna dan volume urinnya, dan adakah keluhan saat berkemih di pasien. Lalu ada bone and skin, kita menggunakan skor Mallampati. Untuk pemeriksaan khusus ada dua, yaitu pemasangan ETT dan fungsi lumbal. Untuk pemasangan ETT, kita cek giginya, kemampuan untuk membuka mulut, ukuran lidah pasien, leher pendek dan kaku, serta tumor jalan napas. Untuk fungsi lumbal, kita cek infeksi kulit sekitar, kelainan bentuk tulang vertebra, tanda-tanda peningkatan TIK atau tekanan intrakranial, gangguan pembekuan darah. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Ini tidak rutin dilakukan sesuai dengan indikasi pada pasien. Misalnya pasien dengan fisik normal, operasi kecil sampai dengan sedang, biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa hematologi dan hemostasis rutin. Untuk pasien dengan fisik normal namun operasi skala besar, dilakukan pemeriksaan penunjang berupa hematologi dan hemostasis rutin. Kita cek juga fungsi hati dan ginjal, glukosa darah, dan foto toraks. Untuk pasien di atas umur 40 tahun, bisa ditambahkan dengan pemeriksaan elektrokardiografi untuk lihat jantungnya. Lalu untuk pasien dengan tidak normal, kita cek sesuai indikasi. Untuk kesimpulan evaluasi, itu sesuai dengan status fisik ASA, berisi penyulit atau prognosis, memilih obat anestesi, dan mempersiapkan alat atau obat untuk mengatasi penyulit, di mana ASA ini ada ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ASA 6, dan E. Untuk definisinya, ASA 1 itu berupa pasien yang normal dan sehat. Untuk yang kelas 2, itu pasien dengan gangguan sistemik yang menengah, namun tidak ada batas dalam fungsinya. Untuk yang ketiga, pasien dengan penyakit sistemik yang parah, lalu terdapat beberapa batas dalam menentukan fungsinya. Untuk ASA 4, ini ada pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan mengancam untuk kehidupannya. Yang kelima ada pasien yang tidak diperkirakan untuk selamat tanpa melakukan operasi. ASA 6 adalah pasien dengan mati batang otak biasanya, atau pasien yang sudah menyetujui untuk pendonoran organ. Untuk kelas E, ini adalah untuk pasien emergensi, biasanya digunakan itu huruf E, yaitu untuk pasien-pasien emergensi. Untuk persiapan praoperatif, yaitu persiapan rutin dan khusus berupa di poliklinik atau bangsal, lalu di kamar persiapan dan di kamar operasi. Untuk persiapan di bangsal, biasanya ada persiapan rutin meliputi KI dan informed consent, penyakit yang diderita, rencana pembedahan dan pembiusan, dan tanda tangan. Untuk lalu dilakukan pengosongan lambung atau puasa. Untuk mengapa dilakukan pengosongan lambung atau puasa?
ini untuk mencegah aspirasi dari intraoperasi, yaitu dan pengosongan lambung ini biasanya dilakukan kurang lebih 8 jam sebelum operasi. Lalu ada persiapan lain, yaitu melepas aksesoris, mencukur rambut di lokasi operasi, mungkin lokasinya di kepala atau di perut, seperti contoh seperti itu mungkin, lalu menggunakan pakaian OGA operasi. Untuk persiapan di bangsal, ada persiapan khusus, kita koreksi atau ada terapi dari penyulit, misalnya sedasi pada pasien yang stres berat dan analgetik bila terdapat nyeri hebat pada pasien. Yang kedua adalah transfusi darah bila diperlukan, misalnya pada OK elektif yang HB-nya atau hemoglobinnya di bawah 10 gram. Lalu persiapan obat-obatan dan alat kesehatan khusus sesuai operasi. Untuk persiapan di kamar persiapan, terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah memeriksa identitas pasien, cocokkan dengan rekam medis supaya menghindari pasien yang salah atau pasien yang sama namanya, sama tanggal lahirnya mungkin, dan kita cocokkan dengan rekam medis. Memasang akses intravena. Yang ketiga adalah evaluasi ulang tanda-tanda vital. Yang keempat, memberikan obat premedikasi meliputi obat sedatif, obat analgetik opiat, antikolinergik, dan antagonis H2 dan antiemetik. Untuk persiapan di kamar operasi, itu mempersiapkan mesin anestesi, sistem aliran gas, monitor, dan infus. Lalu mempersiapkan alat intubasi atau statik, mempersiapkan obat-obatan anestesi yang digunakan, serta obat-obat darurat atau resusitasi, dan mengevaluasi ulang tanda-tanda vital. Alat-alat intubasi yang biasanya disingkat statics, mana stetoskop berupa laryngoskop dan stetoskop. Yang kedua ada tubes berupa pipa endotrakeal. Ada airway berupa orofaring dan nasofaring. Lalu ada tape berupa plaster untuk fiksasi dari tubesnya. Lalu untuk introducer itu berupa mandrin atau stilet. Untuk konektor biasanya itu adalah penyambung PET dan suction untuk mengisap lendir. Suction ini adalah alat isap lendir. Pencatatan ini beberapa fungsi dari pencatatan ini untuk sebagai petunjuk bagi perawatan selanjutnya, menilai quality of care, mencegah tuduhan malpraktek. Itu catatan ini meliputi catatan praoperasi, catatan durante operasi, dan catatan pasca anestesi.